Salam sejahtera semua anak-anak Tuhan. Pagi ini kita ingin bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang dimana saja Anda berada, kita ingin memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Berkumpul memujinya, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari saudara, di mana saja kita berada pada pagi ini, kita ingin terus memuji keagungan Tuhan. Haleluya. Mari kita senantiasa berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu
menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Kau Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang. Haleluya. Mari katakan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah
Haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus. Haleluya. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu terus Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, di mana Tuhan, adanya Engkau Tuhan, hadirnya Engkau Tuhan. Begitu Tuhan, hadirnya kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan kami percaya, setiap kami dijamah oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, oleh pujian-pujian yang dari surga, bukannya pujian manusia, tetapi pujian surgawi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Bapa, sebentar lagi firman-Mu akan ditaburkan, firman-Mu akan dikongsikan ya Tuhan. Biar firman itu Tuhan menjadi pengubat, menjadi perubah di dalam kehidupan kami, menjadi segala aturan ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi Tuhan kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, agar Engkau Tuhan yang memberkati firman-Mu Tuhan, lewat perkongsian anak-Mu nanti Tuhan, lewat perkongsian hamba-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan akan berbuah dan terus berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuliakan Kau. Berkati setiap jemaat yang hadir ya Tuhan, maupun di mana saja mereka berada ya Tuhan pada pagi ini Tuhan Bapa. Kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan menyertai mereka. Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berikan kembali segala kemuliaan, karena Engkau punya kuasa dan segalanya. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya. Dan para jemaat kita akan mempersilakan pengkhotbah kita, yaitu Pastor Abeng. Dipersilakan.
Terima kasih tim Sembah. Salam dan selamat pagi. Seperti biasa, untuk minggu pertama kita akan mengambil perjamuan kudus. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudari yang sudah percaya, yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, untuk sama-sama mengambil perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Kita tidak akan tergesa-gesa mengambil perjamuan kudus, sebab ini adalah hal yang sangat penting. Oleh demikian, saya minta supaya jemaat semua kita ambil sedikit masa, periksa diri kita, dan kita mulai merenungkan kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, kita ingin melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Dia berbunyi begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sementara musik dimainkan dan kita berdiam sebentar, sejenak, kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita mengambil roti dan air anggur ini. Thank you Jesus, thank you. 1 Korintus 11 ayat 3 berbunyi begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama mengambil roti ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama mengambil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berada di sini karena kasih anugerah Tuhan. Kami sudah mengambil perjamuan kudus ini. Itu juga bermakna kami menerima lawatan, jamahan, berkat dan pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati ke salib untuk menebus dosa, kesalahan kami. Engkau mengambil dan menanggung segala kutukan kami di atas kayu salib. Oleh itu Tuhan, kami percaya bahwa kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami diperbarui dalam roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu.
urapi, berkati hamba yang akan menyampaikan. Kiranya saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat pada pagi hari ini. Bukannya isi hati saya, tetapi isi hati Tuhan. Saya hanya saluran untuk menyampaikan. Roh Kudus berbicara kepada kami, urapi telinga kami, mata rohani kami, dan seterusnya hati kami, supaya kami siap menerima dan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, pimpin kami dari mula, pertengahan, sampai ke akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. 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 Salam, selamat pagi sekali lagi dimanapun saudara-saudari berada saat ini. Sekalipun apa yang kita hadapi hari ini, kesukaran karena pandemi COVID-19, tapi itu tidak menjadi alasan kenapa kita tidak datang kebaktian ataupun bersekutu, sekalipun itu dalam dunia alam maya, kata orang. Saudara, beberapa minggu yang lalu dan hari ini juga berita menggambarkan ataupun menceritakan bahwa banjir ada di mana-mana. Dan pada pagi hari ini kita mendapat berita bahwa di Serian, daerah Serian, banjir. Kalau rumah ada bestori sampai setengah rumah. Dan untuk kita yang tidak mengalami itu, kita kata tidak apa, tidak pelilek saja. Tetapi bagi mereka yang sudah mengalami banjir, mereka sangat terasa kesusahan, kesukaran, kerusakan harta benda. Bagi kita yang tidak mengalami, kita kata itu hanya tidak ada apa-apa itu. Nah, pada pagi ini saudara, saya tidak akan berbicara tentang banjir, tapi ada kaitan, ada kaitan yang kita akan lihat pada pagi hari ini. Jadi bulan yang lepas kita telah melihat bagaimana Abraham memimpin keluarga dia dan orang-orang dia untuk meninggalkan tempat kediaman mereka dan pergi ke tanah Kanaan. Tetapi hari ini kita akan reverse balik. Kita akan lihat bagaimana kasih Tuhan ataupun rencana Allah itu tidak terbatas. Kita akan membuka firman Tuhan bagi yang ada Alkitab. Mari kita membuka di dalam Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Saya akan baca semuanya. Saudara boleh dengar saja. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ayat 2, ditutuplah mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Ayat 3, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Ayat 4, dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkanaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Ya 5, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lamanya, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senyap, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi.
Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang kedua 77 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Nah saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini, rupanya gayanya itu seperti cerita yang diajar kepada Sunday School, kan? Jadi firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sudah baca banyak kali, kita sudah merenungkan, mungkin kita juga sudah mendengar khotbah. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbah juga daripada kejadian ini, tetapi message yang berlainan. Saudara, ketika kita membaca ayat pertama, dia berkata begini. Ayat pertama dia kata begini tadi, saya baca seulang lagi. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Saudara, mungkinkah kita terfikirkan selama 150 hari Nuh serta anak dia, istri dan menantu dia dan binatang-binatang itu, mungkin kita pernah terfikir apabila kita melihat firman Tuhan ini, maka Allah mengingat. Adakah Allah melupakan Nuh? Alkitab tidak mencatatkan selepas dia masuk ke dalam batra, dan Alkitab tidak mencatatkan bahwa Allah berbicara kepada Nuh lagi. Tidak ada. Dan itu, apakah itu bermaksud bahwa Allah melupakan Nuh dan segala isi batra dia? Kalau kita pernah terfikir, saya pernah terfikir itu. Nah saudara, Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah lalai mengingatkan segala yang diciptakan. Apalagi Nuh ini yang dia telah perhatikan yang terbaik adalah orang yang benar, orang pilihan dia. Nah saudara, Nuh dalam ayat 1 itu justru menegaskan pengalaman Allah yang terus menerus setia menyertai dia. Dia menuntaskan rencana penyelamatannya bagi dunia melalui Nuh. Walaupun di dalam Kejadian 6, Allah sangat-sangat marah. Allah menyesal karena manusia yang sangat berdosa. Kehidupan di bumi waktu sudah hancur-hancur. Tidak ada undang-undang lagi. Nanti saudara ada waktu, saudara boleh baca. Jadi sepintas lalu saya ingin kita melihat, melihat daripada Kejadian 6. Kejadian 6 ini mencatatkan adalah bagaimana kejahatan manusia. Bagaimana manusia itu sangat jahat dan berkawin dan sebagainya. Sehingga kan di ayat 6
Kejadian 6 ayat 6, Allah menyesal dan kesal dengan perbuatan manusia karena dosa manusia. Dan di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 24, ini bermulanya peristiwa air bah, yang mana Allah memerintah Nuh supaya mendirikan bahtera, melakukannya dan menyiapkannya, serta memerintahkan Nuh dan seisi keluarganya dan binatang-binatang untuk masuk ke dalam bahtera itu. Dan di dalam Kejadian 8 ayat 1 sampai 22 pula, itu adalah kisah yang kita baru baca tadi, itu bagaimana Allah berbicara kepada Nuh dan mengingat kepada Nuh, itu bagaimana air bah itu surut. Dan di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 29, itu adalah bagaimana Allah buat perjanjian dengan Nuh. Saudara, saya setiap kali saya melihat pelangi, saya akan simbol bahwa Allah sudah buat perjanjian dengan Nuh. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan ini ada 4 perkara. Mungkin banyak yang kita boleh lihat sebenarnya, banyak yang kita boleh pelajari kalau kita korek daripada firman Tuhan ini. Tapi pada pagi hari ini saya ingin membawa jemaat atau melihat ada 4 perkara yang tidak kurang pentingnya. Kenapa setiap ditulis dalam Alkitab, sama ada perjanjian lama, perjanjian baru, itu tidak ada istilah expired. Tetap yang dituliskan, dicatat dalam Alkitab, tetap ada hal yang ingin disampaikan kepada kita yang hari ini ataupun kepada generasi yang akan datang. Yang pertama saudara, kisah tentang Nuh ini, banjir ini merupakan bahwa inilah sejarah dunia, sejarah zaman bahwa Allah sangat marah dan menghukum dunia karena dosa. Kalau saudara, kita yang manusia biasa ini, kita mungkin ada yang suka meternak binatang, mungkin yang binatang kesayangan, mungkin ada yang suka inang kucing kah, rabbit kah, burung kah, apa-apalah yang anjing atau menjadi hewan ternakan. Jangan kata-kata itu. Ayam yang kita ternak. Saya ada 2 ekor ayam belakang rumah. Istri pernah katakan, bila mau sembelih ini, si bunyau ini, saya katakan tidak sampai hati saya. Kenapa? Dia itu sudah tinggal kita sudah lama, dia adalah sebagian daripada keluarga kita. Ayam itu cepat dimakan pun kita tidak sanggup bunuh. Kalau saya lah, kalau Anda di rumah saya tidak tahu. Mungkin kita inang ayam memang untuk dibunuh, untuk dimakan lah. Tetapi bagi saya lihat bahwa ayam itu sebagai pet. Apalagi Allah melihat kita manusia. Sedih rasa tidak. Tetapi sudah out of control, kata orang putih. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, bagaimana Allah menghukum bumi ini, manusia ini, itu mengembalikan pikiran kita kepada bahwa dosa itu tidak pernah memberikan kebahagiaan dalam hidup dan bagi kondisi dunia ini. Tidak pernah. Dosa tidak pernah baik. Lakukan dosa itu mungkin sedap, enak, tetapi ingat ada hukumannya. Banyak salah paham hari ini saudara. Oh tidak apa, saya sudah terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati ke salib, bagi saya dosa sudah diampuni. Sekali diampuni selama-lamanya. Oh saudara, ini adalah pemahaman yang keliru. Keselamatan sudah ada, benar. Tetapi selagi kita masih hidup di dunia ini, kecenderungan kita untuk buat dosa, untuk menolak Tuhan tetap ada. Sebab itu saudara, jangan kita bermain-main dengan keselamatan. Don't take for granted salvation, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Itu adalah satu nilai yang sangat-sangat berharga, karunia yang sangat berharga, yang tidak dapat dibeli dengan uang ringgit dan apa saja. Jadi saudara, kita tidak menyentuh siapa-siapa, tapi ini teguran kepada kita sendiri, termasuk saya sendiri. Setiap kali
ada hal yang bermain dalam pikiran saya yang akan membawa saya kepada dosa, saya akan berpikir, Tuhan ampuni. Pengampunan, keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah sangat-sangat berharga, yaitu dibayar oleh darah Yesus. Semua kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6:23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tadi sebentar saya sempat balik dari kerja, saya singgah di pejabat seseorang dan saya berkongsi dan saya bercakap dengan direkturnya. Saya sempat counseling secara tidak langsung. Saya beritahu bahwa hidup kita ini, Dato, saya kata hidup kita ini hanya satu one way ticket, saya katakan. Mau atau mau, suka atau suka, akan sampai waktu kita akan berakhir satu tempat. Dan ada dua tempat pilihan kita, itu terletak bertangan kita. Kalau kita sebagai orang percaya hidup sungguh-sungguh, ikut firman Tuhan, sungguh-sungguh pegang keselamatan itu, saya percaya kita akan bertemu di surga. Tetapi jikalau kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan kekal disiksa di lautan api itu, neraka. Dan ketika saya bicara dengan dia, saya sudah nampak sudah ada air mata keluar. Puji Tuhan. Saya tak tahu sama dia orang percaya, tak percaya, saya tak yakin, tak pasti, tetapi Tuhan menjamah hati dia. Dan saya sempat membawa mereka, semua staf di pejabat itu, selepas saya firman Tuhan, saya sempat membawa mereka terima Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini seluruh warga di surga memuji Tuhan, bertepuk tangan, karena ada beberapa orang diselamatkan hari ini, tengah hari ini tadi. Jadi saudara, sekecil apapun dosa kita, apalagi menolak dan mempersembahkan bermain keselamatan, itu adalah hal yang sangat-sangat malang. Oke, itu hal yang pertama saudara yang kita boleh lihat. Jadi jangan kita bermain-main dengan keselamatan, jangan kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan terberikan pada kita. Dan hal kedua yang saya ingin kongsikan di sini adalah, walaupun Allah telah menghukum dunia, semua sudah mati, tidak yang tinggal kecuali yang tinggal di dalam batra. Tetapi kisah ini juga mendatangkan, menceritakan sukacita di balik penghukuman Allah itu. Nah saudara, Allah tetap Allah yang berbelas kasihan. Dia menghukum ada tujuan. Kenapa dia menghancur ke bumi hari itu? Sebab tak dapat di-repair lagi, memang hancur sudah. Dia kata, baik saya hancurkan semua itu dan saya mulakan yang baru. Start from beginning, dia kata. Jadi di dalam ayat 8, Kejadian 8 ayat 1 tadi itu menunjukkan bahwa Allah masih berbelas kasihan kepada manusia yang diciptakan, yang dia kasihi. Jadi kasih Allah terhadap manusia tidak pernah terpadam saudara. Kasih cinta dia kepada kita tidak pernah terpadam. Sekalipun mungkin kita tidak setia. Hari ini setia, esok tak setia, hari ini dan seterusnya macam itu. Itulah kenyataannya. Mungkin ada orang yang memang setia dari mulai kenal Tuhan sampai ke hidup dia tidak pernah mencela Tuhan. Mungkin ada, kita tidak tahu. Tapi bagi kita ini, saya tidak merujuk pada orang lain, termasuk saya sendiri. Ada waktunya saya tak setia. Ada waktu saya juga hampir menolak Tuhan. Ada juga waktunya saya rasa sudah Tuhan letih sudah, tidak mau lagi. Bagus ikut cara orang dunia itu, santai-santai, relax, happy, boleh buat apa saja. Sampai ada pikiran seperti itu saudara. Jadi kasih Allah terhadap manusia tidak pernah padam. Tetapi Allah sangat membenci dosa yang berkuasa dalam diri manusia. Itu kita semua tahu. Allah tidak membenci kita saudara, ingat. Tetapi Allah membenci dosa yang berkuasa dalam diri kita. Itu perbezaan dia. Jangan katakan Allah itu membenci orang itu. Tidak. Orang Allah, Tuhan mengasihi setiap orang. Tetapi dosa yang ada yang berkuasa dalam kehidupan dia, itu yang dia tidak suka, itu yang dia mau tolak, itu yang dia mau hancurkan. Sebab itu dia telah menyelamatkan manusia melalui Nuh. Dia menggunakan Nuh. Dia melihat Nuh adalah orang yang paling benar hidup dia. Banyak manusia di bumi waktu itu, tapi daripada banyak-banyak Nuh itu yang lihat benar. Yang sehingga dikatakan bahwa Nuh itu juga adalah merupakan sahabat Allah.
Nah saudara, persoalan di hari ini, kita ini termasuk sendiri, adakah saya benar? Adakah kehidupan saya benar berjalan sesuai seiring dengan kehendak Tuhan? Jadi sebab itu dia telah menyelamatkan manusia melalui Nuh. Jadi penyelamatan Nuh dan keluarganya beserta wakil dari semua makhluk yang bernyawa yang dia perintahkan untuk masuk dalam bahtera itu menggambarkan pemulihan ciptaan dan penciptaan suatu umat perjanjian yang baru. Yang lama itu sudah hancur, dah rosak, sudah mati semua, lemas semua, tidak ada lagi. Dan gambaran yang dibuat oleh Tuhan itu, yaitu Nuh dan keluarganya dan semua binatang yang dibawa di dalam bahtera itu adalah merupakan gambaran pemulihan ciptaan dan suatu yang baru lagi. Jadi Nuh adalah gambaran manusia yang baru yang sudah dipilih oleh Allah sendiri. Saudara, kita diselamatkan bukan usaha kita, tapi kita dipilih semua. Kita semua dipilih. Memang ada juga yang tidak dipilih, ada juga yang dipilih untuk tidak selamat. Tapi itu kita bukan persoalkan pada pagi hari ini. Tapi setiap kita yang sudah percaya Allah telah memilih kita supaya kita diselamatkan. Allah sendiri yang memilih kita, bukan kita yang memilih. Allah memilih kita untuk diselamatkan supaya kita menjadi manusia yang baru. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga saudara adalah di dalam Kejadian 7 ayat 7 dan 13 Allah memanggil keluarga untuk diselamatkan. Dia memanggil keluarga Nuh. Dia kata Nuh bawa istri kamu, istri Nuh seorang aja, bawa anak kamu 3 orang dan menantu istri anak dia dan beberapa binatang. Jadi Allah memilih keluarga untuk diselamatkan. Dia tidak pilih Nuh seorang, dia tidak memilih Nuh dan istri saja, tetapi Nuh, istri, anak dan menantunya. Saudara, jadi apa kaitan dengan kita hari ini? Kita dipilih diselamatkan bukan untuk kita sendiri sebenarnya saudara. Kita dipilih menjadi wakil kepada keluarga kita. Saya tahu bahwa banyak kita yang masih bergumul. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin keluarga kita belum lagi menjadi orang Kristen atau yang percaya, apalagi terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita masih pergumulkan itu. Tetapi percayalah, selagi ada waktu, ingat bahwa saudara dan saya, kita adalah agen perubahan menjadi Nuh untuk membawa keluarga kita untuk diselamatkan kepada Tuhan Yesus. 17 hari bulan Januari merupakan satu sukacita yang besar bagi saya. Kami ada buat perkumpulan, keluarga kami ada berkumpul, saya, ibu dan juga adik-adik dan juga menantu dan beberapa orang cousin. Kami membuat doa penyerahan ibu saya sebelum dia dimasukkan IJN untuk pembedahan jantung dia. Jadi di dalam rumah itu ada beberapa orang yang orang bukan percaya juga. Dan selepas saya kongsi firman Tuhan, saya mengambil kesempatan, saya membawa mereka, menjemput semua mereka terima Tuhan Yesus. Kecuali adik saya bongsu tinggal di kampung, tak dapat ikut. Yang lain mereka semua, istri dia, anak-anak dia dan suami dia, semua ikut. Dan itu merupakan sukacita yang besar bagi saya. Dan beberapa tahun yang lalu sebelum dia bapak saya meninggal, hari pertama dia masuk hospital, setelah dia detect kena kanser hati, saya juga saya berkongsi firman Tuhan, saya membawa ibu saya dan adik saya dan bapak saya menerima Tuhan Yesus. Dan itu satu sukacita juga. Saya tahu untuk kita berkongsi kepada keluarga kita sendiri adalah hal yang sangat sukar, kan? Sukar. Segan ada, malu ada. Kita mungkin pikir, dia tuh siapa cakap, dia tahu segala kehidupan kita, turun naik semua takut. Nah saudara, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau saudara tidak lakukan hari ini, kesempatan yang ada hari ini, kalau sumuk babai kita masih hidup, datu nenek masih hidup, kalau kita tidak berkesempatan membawa mereka terima Tuhan,
Saudara, itu juga tanggung jawab kita. Mungkin bapak kita, ibu kita belum kenal Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah. Tetapi saudara, kita adalah agent seperti Nuh. Allah memanggil keluarga, bukan individu tapi satu keluarga untuk diselamatkan. Mungkin Anda pernah mencoba, tetapi mungkin mereka menolak. It's okay, tidak apa. Anda sudah bawa bagian Anda, mereka tolak, tidak apa. Dan kalau kita lihat kepada kisah Nuh ini, Nuh memang menjemput, membawa. Tetapi sekiranya anak dan menantu dia tolak, itu bukan masalah Nuh. Tetapi apa yang Nuh lakukan? Semua. Dia dapat convince supaya keluarga dia masuk ke dalam bahtera itu. Kalau kita tengok cerita dia, orang di sekitar tertawa, mengatakan Nuh itu gila, apa buat bahtera besar-besar, tidak apa-apa pun. Kan memang orang akan pikir Nuh itu tidak waras. Tetapi Nuh dia patuh, dia setia, dia obey dengan Tuhan. Bukan dia saja yang obey, bukan dia patuh, tetapi istri, anak dan juga menantu dia. Jadi kondisi hari ini saudara, kita agent, kita berusaha membawa mereka, keluarga kita untuk menerima Tuhan Yesus, diselamatkan, masih kembali lagi kepada mereka. Mereka mau terima tidak? Itu bukan soalan yang penting. Yang penting adalah kita usahakan, kita buat bagian kita. Seterusnya biar Tuhan yang bekerja. Amin. Dan yang terakhir, keempat, di ayat yang ke-20. Saya pernah menceritakan, saya pernah selalu menekankan ini, bahwa ini adalah sangat-sangat penting. Keempat, Kejadian 8 ayat 20. Yaitu ayat 20 kita baca. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi kerana manusia. Nah saudara, apa maksud persembahan ini? Abraham ketika dia berpindah, dia berjalan menuju tanah Kanaan, dia setiap kali dia berhenti, dia akan mendirikan mezbah untuk menyembah, untuk memberi korban bakaran kepada Tuhan, ucapan syukur dia. Nuh sudah lakukan awal itu. Jadi Nuh yang memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan, dia mendirikan mezbah sebagai apa? Respon syukur. Respon dia bersyukur. Oke. Dan terima kasihnya kepada Tuhan. Mezbah itu tadi bukan adalah semata untuk memujuk ada Tuhan ataupun mengampu, orang katakan ataupun memujuk supaya Allah menyingkirkan, supaya Allah tidak mendatangkan mudarat, kerosakan ataupun kematian kepada dia. Tidak, bukan. Tapi tujuan Nuh mendirikan mezbah itu adalah respon dia untuk mengucap syukur kepada Allah. Nah saudara, hari ini sehari berapa kali kita mengucap terima kasih kepada Tuhan? Berapa kali kita bersyukur? Kita hanya mengucap syukur apabila kita diberkati. Kita hanya mengucap syukur apabila kita senang. Tetapi kalau kita dalam keadaan masalah, nah hari ini dunia mengalami masalah, kesakitan, sakit penyakit, kebeluran, dan juga dikatakan bahwa Malaysia di Asia adalah antara negara ketiga, keempat, saya pun tak ingat, yang ekonominya teruk. Kita tidak dapat predik apa yang berlaku beberapa bulan yang lain yang akan datang. Kita tidak tahu. Mungkinkah situasi akan seperti ini, ataupun lebih baik, ataupun lebih parah, kita tidak tahu. Tapi mari kita mempersiapkan itu semua. Jadi Nuh dia mendirikan mezbah itu sebagai respon syukur dan terima kasih kepada Allah. Jadi tadi saya katakan bahwa mezbah tersebut bukan usaha untuk memuju Allah agar menyingkirkan murkanya seperti yang banyak difahami oleh banyak agama, fahaman ataupun doktrin tentang korban-korban. Tapi justru itu adalah tanda ucapan syukur dia kepada Tuhan. Jadi mezbah itu juga justru adalah ungkapan syukur Nuh atas apa?
atas inisiatif Allah, baik dalam hukum maupun terlebih menyelamatkan. Jadi Allah menyelamatkan dan keluarganya itu adalah atas inisiatif Allah sendiri. Walaupun awal Allah sendiri yang menghukum manusia, tetapi Allah punya inisiatif sendiri lagi untuk menyelamatkan dan dengan harapan untuk memulakan dunia yang baru, bumi yang baru dan isi yang baru. Jadi selepas itu saudara, Nuh memegang tanggung jawab yang sangat berat. Nuh merupakan bapa kepada dunia yang baru, yang lama itu sudah berlalu. Keluarga dia memegang tanggung jawab yang besar untuk mendidik, membawa, mengajar kaum kerabat dia, anak cucu dia bagaimana hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi kini Nuh memegang tugas berat, memulai dari awal, yaitu mengisi dan membentuk bumi ciptaan baru. Kena buat lagi balik semula, kena buat lagi semula. Jadi saudara, kita memiliki Allah yang dahsyat, kesimpulannya, dan berdaulat penuh atas dunia ini. Itulah sebabnya kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah untuk mempertahankan kelangsungan hidup dunia ciptaannya, apalagi menggagalkan rencana penyelamatannya. Dunia akan terus seperti ini, tapi usaha Tuhan ini setelah untuk menyelamatkan dunia ini yang semakin hari semakin teruk tidak akan pernah gagal. Rencananya tidak pernah terbatas, saudara. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Allah tidak memanggil orang lain untuk menyelamatkan keluarga kita, tapi Allah memanggil kita untuk menyelamatkan, untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Amin. Jadi tanggung jawab kita besar, saudara. Kita bukan hanya jadi orang Kristen, cukuplah saya percaya seorang diri, cukuplah nanti saya naik surga seorang-seorang. Peduli apa dengan keluarga saya, peduli apa dengan istri dan anak, dengan cucu cicit, tetap kisah. Yang penting selamat, saudara. Jangan kita berpikir gitu. Kita adalah kita punya tanggung jawab yang besar. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan generasi seterusnya hidup dalam kebenaran Tuhan dan diselamatkan. Itulah tujuan akhir hidup kita. Jadi ada 4, saudara, ada 4 message yang kita boleh belajar daripada firman Tuhan ini. Yang pertama adalah dosa tidak pernah memberikan kebahagiaan. Ingat, itu kita hari-hari kita harus ingat. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main. Kedua adalah masih ada belas kasihan Allah terhadap manusia, umat dia. Allah akan ingat kita. Dia tidak akan lupa kita. Allah tidak pernah tidur, dia selalu ingat kita. Nomor 3, Allah memanggil keluarga untuk diselamatkan. Kalau hari ini saudara dan saya, kita sudah diselamatkan, ingat ada keluarga kita di kampung, ada keluarga kita di belakang yang belum diselamatkan. Mula berdoa dan usahakan sesuatu supaya mereka diselamatkan. Dan yang terakhir adalah mendirikan mezbah adalah sebagai respon syukur dan terima kasih kepada Allah. Ingat, mezbah itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita harus mendirikan mezbah. Setiap hari kita harus ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau tidak waktu pagi, tengah hari, petang, malam, tapi harus ada doa ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan ucapan syukur itu hanya ada apabila kita diberkati, naik pangkat, itu ini, tidak. Tapi hari-hari, sekalipun kita dalam keadaan pergumulan, masalah, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita ingin menutup kebaktian pada pagi hari ini. Saya percaya jemaat sudah mendengar, setelah memahami isi kandungan message yang disampaikan di dalam Kejadian 8 ayat 1-22 ini. Mari kita sekali lagi membuka hati kita supaya Roh Kudus berbicara, supaya kita bukan paham hari ini saja, bukan hanya sebagai knowledge, tapi kita mau juga supaya firman Tuhan yang paling penting nanti bekerja, mengubah hidup kita dan orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, sekali lagi Engkau peringatkan kami. Beribu tahun yang lalu, Tuhan sudah menghukum dunia.
bumi dan segala isinya karena dosa yang tidak terkawal, yang tidak terbendung. Tapi di sebalik itu juga Tuhan menyelamatkan. Kasih Tuhan kepada manusia masih kekal. Seperti mana dia memanggil Nuh dan keluarga, dia diselamatkan daripada malapetaka banjir. Hari ini Tuhan, ampuni kalau dalam kehidupan rohani kami mungkin tak serius. Kami mungkin sekali-sekala bermain-main dengan kehidupan, dengan keselamatan kami. Kami melakukan hal yang tidak sepatutnya yang dunia lakukan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sekali lagi, kami adalah agen untuk perubahan keluarga kami, orang di sekitar kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang selfish. Cukup saya selamat seorang, saya tak kisah dengan keluarga saya, orang lain sekitar saya. Panggilan kami, tujuan kami bukan seperti itu. Tapi kami mau menjadi agent. Tuhan meletakkan kami, Tuhan memanggil kami, menyelamatkan kami, supaya kami menjadi agent menyelamatkan orang di sekitar kami melalui pemberitaan firman. Terima kasih Bapa. Jamah hati kami, ubah pikiran kami, supaya kami mulai melihat bahwa Tuhan, Engkau punya tujuan yang sangat jelas, panggilan yang jelas, misi yang jelas setiap kami dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami. Juga Tuhan saya berdoa menyerahkan setiap jemaat semuanya lihat yang mengikuti kebaktian online ini, seberdoa di mana jam mereka berada, pergumulan yang mereka hadapi hari ini. Karena kesan daripada COVID-19, saya berdoa Tuhan supaya damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Engkau melawat mereka. Kesakitan, kekurangan, pergumulan yang mereka alami, Tuhan tidak pernah tidak memandang. Tuhan melihat dan Tuhan bekerja. Terima kasih Bapak atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin mengambil firman-Mu Tuhan dengan hati ucapan syukur dan berterima kasih karena inisiatif Allah mengantar Tuhan Yesus 2000 tahun lalu mati di salib untuk menebus segala dosa kami. Dan itu kami akan ingat setiap hari peringatan kami. Setiap kali kami melihat salib, kami melihat itu juga adalah inisiatif Allah untuk kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah terbatas dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua firman-Mu dan kebaktian ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Semoga diberkati semua. Tuhan memberkati. Haleluya.